Hey guys, what's going on? Welcome back to Crypto Hell. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Kembali lagi dengan gua Fai Muhammad. Hari ini tuh hari Kamis ya, Om. Hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 jam 12 siang 11.52 sih sebenarnya ya. Oke, teman-teman mungkin akan mendapatkan video ini sekitar mungkin ya setengah atau 1 jam ke depan. Jadi mudah-mudahan bisa menemani makan siangnya teman-teman. Video ini bisa menemani makan siangnya teman-teman. So hari ini kita akan melihat potensi pergerakan harga Bitcoin dan juga secara technical analysis dan juga data on chain biar teman-teman bisa menduga kemana sih sebenarnya harga Bitcoin itu akan bergerak. Tapi by the way kan kita sudah juga ya membuat sebuah analisa di beberapa hari lalu di video dan juga di Telegram. Gue sudah mention beberapa kali bahwa memang ada dua probabilitas yang kita perlu pahami. Yang pertama adalah support di range harga 60 ribuan atau 59 atau di bawahnya. Nah, sebelum kita ke technical analysis, gue mau bacain dulu komen-komennya teman-teman karena kan udah ada beberapa video yang sudah kita keluarkan kemarin kan. Yang terakhir itu adalah Sentio NFT Marketplace, tempat mendigitalisasi karya fisik menjadi NFT. Dan teman-teman yang belum nonton bisa langsung dicek aja sebenarnya apa itu Sentio NFT. Tapi setelah ini pun, setelah video ini kita akan juga bahas tentang Sentio NFT Marketplace. Nah, di sini ada komentar dari CryptoMax. Wih, ada tokennya nggak Om Hel? Kalau untuk tokennya, gue belum bisa spill apakah ada token atau tidak. Cuman yang pasti nanti akan ada surprise yang akan kita keluarkan lagi. So pasti ini nggak cuma ngomong tentang NFT, tapi adalah ekosistem dari cryptocurrency untuk mendukung ekosistem cryptocurrency yang ada di Indonesia. Biar semuanya juga ikut berkembang. Terus apa nih? Octavianidang 2215, gambar videonya kurang jelas Om Hel. Ya memang beberapa hari kemarin pada video-video sebelumnya kita ini masih proper test sih sebenarnya ya, nyobain kameranya di sini, pakai settingan itu, ternyata belum pas. Ya semuanya kita masih trial and error. Mudah-mudahan akan ada perkembangan yang lebih baik ya dari segi device dan segala macamnya, karena kita lagi nyoba-nyoba nih sebenarnya taste-nya tuh yang kayak gimana sih bagusnya buat Crypto Hell. Nah, untuk dari apa nih, Smooth Beauty Bar, jelasin lebih detail Om Hel. Untuk XYZNT ntar kita akan jelaskan lagi lebih detail pada video berikutnya setelah ini. Ini Om Cahya Pranata nih pasti selalu nyari ini Joseph Willis. Mana nih Joseph Willis? Gua nggak paham sih sebenarnya Om Joseph itu kemana Om. Cuman kalau ada ntar kita sapa lah ya. Kapan bisa langsung transaksi nih di Sentio? By the way, Sentio itu XYZNT. Kita nyebutnya adalah Scientio. Karena Scientio itu sebenarnya adalah kesucian gitu ya, saint. Ditambah .io gitu. Nah, itu filosofinya. Terus ada Read Riff Music 5468. Ini nanti sama kayak OpenSea Om. Ya, kalau dibilang sama kayak OpenSea sebenarnya hampir mirip. Cuman kalau kita kan si Sentio-nya ini memang attach atau menempelkan real world collection atau karya fisik, aset tangible itu ke dalam NFT biar si aset fisiknya atau karya fisik itu bisa memiliki sertifikat keaslian atau keautentikan atau keoriginalitasannya. Nah, seperti itu dia guys. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah komen di video terakhir kemarin XYZNT. Ada beberapa sih sebenarnya video yang sudah kita upload kemarin-kemarin. Semoga teman-teman bisa menonton lagi ya. Terus juga kita akan ngelihat di grup Telegram karena memang beberapa kali kan kita juga melihat di grup Telegram seperti apa sih Bitcoin dan juga beberapa token itu bergerak. Nah, kemarin itu yang paling terakhir gue udah mention VRA, terus juga kalau ini apa? Ini kalau nggak salah BTC. Oh, ini BTC untuk skenario yang second skenario. Second skenario itu adalah di sini kan 61.200, 60.500 sebagai level support, yang dimana potensi adalah impulsif pada sub minute degree. Di sini kan toleransinya adalah bila mana Fibonacci 0618 itu ternyata jebol, toleransinya ada 768 dan 786 dan juga Fibonacci 0886 sebagai rasio level supportnya. Ternyata memang tidak menjadi level support juga. Nah,
Yang kita perlu antisipasi itu adalah yang di sini dia berarti Fibonacci 1236 di harga 57.800 dan juga Fibonacci 1618 pada harganya 54.900. Sekarang kita akan melihat ke ini dulu ya, on-chain analisis terlebih dahulu biar kita sebenarnya tahu nih sebenarnya sentimen pasar itu bergeraknya seperti apa sekarang, karena kan kita perlu tahu juga setiap transaksi yang terjadi di on-chain atau setiap transaksi yang terjadi di jaringannya BTC itu akan mempengaruhi terhadap harganya juga. Nah, kalau kita melihat dari Bitcoin short term holder, long term holder SOPR, di sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya yang sekarang saat ini sedang greedy itu adalah para long term holder yang udah profit ya. Yang udah profit berarti ini bisa aja 1 atau 2 tahun dia hold atau 2 atau 4 tahun dia hold Bitcoin dan sudah profit, sudah merasa profit banget dan dia sudah mulai menjualkan. Bisa dilihat dari rasio atau matrix yang sekarang berada dan masih di angka mendekati 2,69. Ini adalah area yang sangat greedy menurut gua. Karena ini sebenarnya area greedy itu kan sudah terlewati itu pada bulan Maret kemarin. Sekarang sih ya so-so aja. Jadi anggapannya long term holder ini sementara memang netral terhadap transaksinya. Ada transaksi cuman sebenarnya nggak seberapa. Kalau kita mau menduga bahwa long term holder, short term holder itu sudah mulai greedy atau sudah mulai menjualkan token ya, mengirimkan token atau bitcoinnya mengirimkan bitcoinnya itu ke dalam bursa untuk diperdagangkan, maka kita akan melihat nanti pada matrix ini. Nah, exchange reserve teman-teman bisa fokus pada hari ini gitu atau pada sebulan belakangan. Kita pakai fokus tahun aja ya. Nah di sini kalau teman-teman melihat kan memang ada kenaikan yang juga nggak signifikan sih sebenarnya, tapi ada lah ya pengiriman Bitcoin masuk ke dalam exchanger. Jadi supply yang beredar dalam bursa itu mulai bertambah, berarti untuk transaksikan per mulai tanggal 23 April sampai dengan hari ini sebenarnya ya. Nah ini gua harapkan sih sebenarnya nggak terlalu signifikan kenaikannya. Bila mana kenaikan yang signifikan sudah mulai terjadi, maka kita perlu juga antisipasi bahwa harga itu pasti akan bergerak bullish karena transaksi udah mulai nih gencar-gencarnya di bursa. Nah, di sini pun akan menggenjot karena apa? Di saat long term holder biasanya menjual, pasti akan ada yang beli di bursa. Nah, itu transaksi yang juga menurut gua adalah sehat. Nah, jadi supply yang beredar di bursa itu sudah mulai normal. Kalau saat ini sebenarnya nggak normal guys, karena udah banyak yang keluar dari bursa mulai per bulan Maret 2020 kemarin. Karena kemarin pada video sebelumnya gue juga udah sempat mention kan bahwa ini sebenarnya anomali banget, banyak banget token kripto Bitcoin ya, maksud gue Bitcoin yang keluar dari bursa itu untuk tidak diperdagangkan, justru untuk di hold. Yang gue lagi tunggu-tunggu adalah kenaikan dari exchange reserve ini. Bila mana ada kenaikan matrix dari exchange reserve, maka kita sudah bisa pastikan supply Bitcoin yang beredar dalam bursa ini semua ya, nggak cuma Binance, nggak cuma Bybit, karena gue menggunakan all exchange. Berarti sudah mulai siap ditransaksikan. Bila mana sudah siap ditransaksikan dalam bursa, berarti ada yang jual, ada pun yang beli gitu. Mau harga 1 miliar kek, mau harga 2 miliar kek, mungkin pasti akan ada yang beli gitu. Jadi kita tunggu kenaikan dari exchange reserve yang signifikan, menandakan bahwa Bitcoin yang masuk ke dalam bursa sudah kian signifikan banyak. Itu yang pertama ya. Nah, kita ke ini ya, kalau teman-teman memang masih perlu melihat ETF untuk yang pasar Amerika, teman-teman bisa menggunakan dashboard ini. Teman-teman bisa mencari linknya itu di grup Telegram, tinggal dicari aja ETF, tinggal dicari di sini ya, maksud gua tinggal dicari di sini ETF, ntar ada linknya. Kalau dicari-cari itu yang ini dia. Nah, tanggal 22 Maret 2024, tinggal diklik aja ini, nanti teman-teman akan langsung masuk ke dalam dashboard yang ada di sini. Dashboard yang ada di sini ya. Cuman yang pasti adalah sekarang ini untuk mengingatkan lagi teman-teman ya, untuk mereview lagi yang
sudah kita bahas beberapa waktu lalu, volume pembelian atau volume transaksi yang terjadi di produk ETF Amerika ini pun sebenarnya nggak terlalu signifikan. Maksudnya mungkin memang kebanyakan si BlackRock dan segala macamnya ini, manajer keuangan yang ada di Amerika itu masih menunggu harga itu koreksi terlebih dahulu untuk mengambil harga yang lebih rendah. Sementara nanti kita akan menunggu terlebih dahulu nih, apakah ada kenaikan net flow yang terjadi untuk beberapa pekan atau beberapa bulan ke depan. Bila mana nanti ada kenaikan yang signifikan seperti bulan Januari sampai dengan bulan Maret, berarti kita sudah bisa simpulkan bahwa memang volume perdagangan ETF di Amerika sudah mulai naik. Nah, seperti yang gue bilang kemarin pun di video sebelumnya, ada beberapa faktor yang perlu kita perhatikan untuk kenaikan trading volume dari ETF, karena kan banyak banget sekarang manajer investasi keuangan besar di banyak negara itu sudah melirik Bitcoin ETF dan juga Ethereum ETF sebagai instrumen investasi yang juga bisa menjadi sebuah alternatif. Seperti contohnya adalah Australia yang tahun ini akan accept atau melegalkan Bitcoin ETF untuk diperdagangkan di Australia. Yang kemarin sudah terjadi tanggal 1 itu adalah Bitcoin ETF Hong Kong dan juga Ethereum ETF Hong Kong. Nah, memang secara transaksi volume itu memang belum terlalu signifikan besarnya. Cuma kita akan melihat nih seminggu atau 2 minggu, sebulan atau 2 bulan ke depan. Ini pasti impactful banget terhadap volume transaksi perdagangan kripto. Karena apa? Di Cina yang sebelumnya itu kan sebenarnya pada tahun-tahun sebelumnya itu memang kan ban atau melarang perdagangan cryptocurrency. Nah, ada rencana memang pada tahun ini Cina itu di mainlandnya akan unban ya. Jadi akan melegalisasikan kembali perdagangan kripto di Cina. Ini memang sebenarnya tujuannya adalah untuk mendedolarisasi penggunaan ya. Jadi mengurangi atau mendedolarisasi dolar gitu. Jadi mengurangi penggunaan dolar sebagai legal tender atau sebagai transaksional antar negara. Nah, mudah-mudahan sih dengan adanya hal tersebut itu akan membantu pergerakan harga Bitcoin itu menjadi lebih positif. Jadi gua harap sih teman-teman yang memang saat ini menunggu atau selalu bertanya, "Sir, when moon?" Nggak pernah gue ditanya kapan nikah ya, when marriage gitu ya. Nah, jadi teman-teman harus tetap bersabar bahwa pasti akan naik harganya, cuman kita nggak akan tahu kapannya. Proyeksi gua sih pastinya adalah bulan September, Oktober dan juga November. Jadi berarti berapa bulan ya? 4 bulan sebelum 2025. September, Oktober, November, Desember. Itu pasti akan ada kenaikan yang signifikan pada mulai bulan September. Itu untuk data on chain. Nah, kalau untuk technical analisisnya, oke. Teman-teman harus pahami bahwa sebenarnya Bitcoin ini kan memang terkonsolidasi pada range harganya 50 ribuan sampai dengan 70 ribuan ya. Yang perlu kita waspadai atau kita perlu perhatikan itu adalah level supportnya. Karena kalau kita lihat sebenarnya ini masih distribusi kecil guys. Ini tuh masih distribusi kecil, belum bisa kita simpulkan bahwa yang terjadi di sini adalah distribusi besar dari Bitcoin secara chart ya. Maka kita harus melihat nih level support mana aja yang menjadi level support atau tumpuannya. Yang pertama adalah 57.800, Fibonacci 1236, Fibonacci 1618 pada harga 54.900. Karena kalau secara perhitungan Elliott Wave pun ini sangat mumpuni guys. Fibonacci 1618 itu sebagai level support. Teman-teman bisa fokus kepada time frame 1H. Di sini kan teman-teman bisa melihat bahwa yang terjadi adalah regular flat. Nah, apakah ini akan menjadi zigzag? Nah,
akan menjadi zigzag di sini. Jadi kalau kita hitung, ini sebenarnya adalah WX. W, ini AWC, X. Nah, di sini pertanyaan adalah ini akan three way movement kah atau justru ini double combo? Karena di sini adalah double combo. Nah, jadi 2. Ini kan udah 1 2 3 4 dan 5 A, B dan C. Di sini belum selesai sebenarnya. 1 2 ini 3 dan 4 masih ada gelombang sekali lagi. Gelombang sekali lagi itu adalah di sini dia. Ini kan 1 2 3 dan 4. Ini masih ada 5 satu lagi. Maka teman-teman perhatikan aja 54.900 sebagai level support. Ini yang kita perlu perhatiin sebenarnya sebagai level support saat ini. Nah, buat teman-teman yang memang sudah deposit atau sudah menyiapkan dana untuk teman-teman Serok, gue harap teman-teman wait and see dulu aja. Jangan DCA pada harga-harga sekarang. Tunggu aja sideways di range harga 57.000 dan juga 54.900. Bila mana sudah ada sinyal, mau itu di divergence kah, mau itu di candlestick kah, atau ntar kita lihat data on chain si exchange reserve-nya itu ada kenaikan signifikan, maka pada harga-harga tersebut 57 dan 54.900 itu ada transaksi yang juga cukup lumayan besar, bisa menokrak harga Bitcoin itu ke harga yang lebih tinggi. Nah, kalau gua ditanya, sebenarnya banyak teman-teman yang bertanya sama gua, harga Bitcoin itu potensinya ke harga berapa sih peaknya? Di sini sebenarnya banyak juga yang berspekulasi bahwa harga bisa ke harga $150.000, ke $200.000, ada juga sampai yang ke $300.000. Nah, kalau teman-teman pun mau melihat korelasi antara emas ETF kemarin dan juga Bitcoin ETF, ya teman-teman sebenarnya bisa melihat ini guys, sorry ya, ini gue buka dulu. Karena kan memang ada banyak banget teori bahwa harga Bitcoin saat ini itu potensinya akan mirip seperti Bitcoin ETF dulu. Di sini ya. Karena kenaikannya itu juga cukup lumayan. Ini dimulai tahun 2004. 2004 berarti udah sekitar 8 tahun sampai dengan tahun 2011 kenaikannya sangat-sangat bullish dan dengan kenaikan 320%-an. Nah, ini bisa aja terjadi guys, bisa aja terjadi. Tapi interval mungkin 8 tahun ke depan itu akan bullish seperti yang terjadi di Bitcoin, di gold ETF ini, ya kita nggak ada yang tahu. Karena teman-teman kan tahu bahwa pemain pada tahun 2004 itu adalah pemain konvensional yang dimana melihat investasi itu harus ada fisiknya. Sedangkan Bitcoin ini itu belum banyak yang paham. Yang paham tentang Bitcoin itu adalah generasi-generasi kita. Gen Y kalau kita ya, milenial, Gen Z dan juga generasi Alpha. Nah, ini tuh masih masuk ke dalam adopsi yang juga cukup lama, guys. Jadi, untuk harga itu bergerak hampir mirip atau mau mengikuti 8 tahun ke depan bullish seperti Bitcoinnya emas, emas ETF, itu tuh take times banget gitu. Karena untuk sementara ini yang memiliki dana cukup besar pun itu masih generasi X berarti ya, generasi X dan juga baby boomer gitu. Kita nggak bisa menepis hal itu guys, gitu ya. Karena kalau di generasi kita ini generasi di mana transisi antara ekonomi yang belum stabil akan menjadi stabil, gitu loh. Nah jadi teman-teman nggak perlu muluk-muluk bahwa 8 tahun nih harga Bitcoin potensinya bullish terus kayak si emas ETF. Nggak usah ngeliat kayak gitu. Teman-teman tetap fokus kepada jika memang teman-teman sudah profit, sudah cukup profit, sudah merasa profit, nah teman-teman TP aja. Jadi teman-teman ya nggak perlu nungguin 8 tahun ke depan nanti baru take profit atau 10 tahun ke depan baru take profit. Ya kalau memang teman-teman mengharapkan bahwa ini adalah salah satu jalan bahwa fiat ini ada, kan ada yang banyak
yang ngomong ya kalau fiat itu adalah sampah dan segala macam, ya nggak usah lah kayak gitu-gitu. Maksud gua ya kalau memang teman-teman mengira atau mengharapkan Bitcoin itu bisa menjadi exit plan teman-teman dari fiat atau dari investasi lainnya, ya secuan aja lah gitu loh, serasionalnya teman-teman gitu loh. Jadi nggak perlu teman-teman nungguin 8 tahun ke depan mengharapkan harga Bitcoin bisa ke $1 juta lah mungkin misalkan gitu ya, atau ke $2 juta misalkan. Ya nggak usah ke situ karena terlalu spekulatif banget. Toh kita udah naik ke 300% aja, ini tuh udah naiknya 300% guys. Kita kan masuk itu di harga 17.666 sama 15 ribuan something. Nah itu tuh udah dalam banget, udah dapetnya tuh 300%an something. Nah udah cukup gitu loh. Kalau teman-teman udah merasa cukup profit, ya udah TP aja gitu. Tapi kalau memang teman-teman sudah punya keyakinan bahwa wah harga masih bisa naiknya sampai dengan $200.000 per satu Bitcoin, ya nggak apa-apa gitu. Mudah-mudahan harga bisa ke harga segitu. Karena gua sama Logan pun senang-senang aja kalau misalkan harga bisa ke harga segitu ya. Bener gak Logan? Nah sekarang tuh ya, kita tuh memang selalu ngomong bahwa Bitcoin, cryptocurrency ini tuh masih berada pada masa transisi yang juga baru banget dimulai. Bitcoin, Ethereum, Bitcoin kan memang diganyang-ganyang bisa menggantikan fiat. Nah ini tuh sekarang lagi digembleng banget, lagi dicoba banget dengan terjadinya geopolitical. Apakah geopolitical yang carut marut seperti ini, Bitcoin itu bisa menjadi raja dari setiap instrumen investasi lainnya? Karena kan seperti yang kita tahu, gue udah sempat bahas juga, yang penting kita tahu Bitcoin ini bisa menjadi store of value dari investasinya kita atau nilai lindung. Ya mudah-mudahan bisa seperti itu. Sedangkan sebenarnya kan si Satoshi pun tidak mengklaim bahwa Bitcoin ini adalah investasi yang aman atau Bitcoin ini bisa menjadi nilai lindung dari investasi kita atau uang kita. Nah gua harap sih dengan besarnya komunitas Bitcoin, besarnya komunitas cryptocurrency yang ada di dunia ini, itu bisa membantu perkembangan atau adopsi dari cryptocurrency agar semua bisa menggunakan cryptocurrency seperti kita sarapan sehari-hari gitu. Nah ini ya fase pertama yang terjadi di dunia ini dalam pengadopsian cryptocurrency dan juga Bitcoin, geopolitikalnya itu yang pertama. Nah sekarang pertanyaannya adalah apakah sudah ada sinyal pembalikan arah pada setiap time frame-nya? Kalau gue lihat memang sebenarnya belum ada sinyal pembalikan arah. Iya belum ada sama sekali Om Logan sinyal pembalikan arah. Seperti yang gue bilang arusan di awal, basically ini memang masih ada potensi penurunan lagi 1, 2, 3, 4, dan 5. Kalau kita hitung-hitung atau kita runut-runut sebenarnya ini kan ini sama ini itu penurunannya adalah hampir sama panjang istilahnya ya. Sedangkan kalau memang ini adalah impulsif, ini harus lebih beres dibandingkan wave pertamanya. Maka ini kita bisa sebut adalah W, X, Y, X, dan Z. Ini berarti triple zigzag. Nah dari X, Y, dan Z nih ya, X, Y, dan Z ini harus ada bullish divergence untuk kita bisa memberikan apa istilahnya ya, untuk kita mengetahui bahwa ini adalah sinyal pembalikan arah atau reversal. Nah ini kan 54.900 1618, potensi kenaikan kira-kira ke harga berapa Om Hel? Nah jadi biasanya di sini kita akan tarik Fibonacci guys. Dari sini tarik Fibonacci nanti sampai dengan si lower high-nya di harga berapa nanti ada lower high yang paling baru kan. Ntar teman-teman tinggal cari Fibonacci 146, 0146, Fibonacci 0236, 382, 0,5 dan juga 0,6 sebagai toleransi. Nah teman-teman bisa ini ya, teman-teman bisa setting dulu kalau teman-teman memang belum setting. Nah di sini cari wave 3 dan 4, Fibonacci 2 dan 3. Nah ini dia. Oh benar dia, Fibonacci 3 dan 4. Fibonacci 34, 146, 236, 382 sebagai toleransinya, Fibonacci 5, Fibonacci 0618 sebagai toleransi harga itu bergerak naiknya atau sebagai level resistance-nya. Nah, berarti estimasinya adalah
kenaikan sekitar 30%, 40%, 50% dari penurunan yang terjadi dari sini ya. X ke Y-nya. Gitu. Nah, berarti potensi kenaikan adalah 64 ribuan something. Karena kalau dilihat-lihat potensi adalah kenaikan gini di ntar. Gini. Gua sih nggak expect bahwa harga itu setelah ini, kan ini WX ya, WXY. Ini lagi mencari X. Kalau ternyata di sini ntar dia baru langsung naik, maka itu adalah impulsif. Di sini yang berarti impulsif ya. Di sini yang impulsif. Nah, jika ternyata di sini koreksi lalu dia turun lagi, maka ini adalah Y, X, dan Z. Z-nya yang kita perlu perhatiin atau kita cari. Cuman kalau Om Logan lihat-lihat di harga 42 ya Om Logan. Sini. Di sinilah. Nah, support. Ya, di sini dia nanti di harga 42 43-an something sebagai level support. Apakah akan segitu? Bisa jadi kalau kita hitung berdasarkan triple kombonya. Jadi triple zigzag dia. Ini kan double combo. WX sama Z, WX sama Y. Kalau untuk triple-nya berarti penerusan Y, X, Z gitu. Berarti ini pada rasio pitchfork ini 2.24 kalau nggak salah. Kita make sure dulu ya, 2.24 nggak ya? Oke, 2516. Di 2516 as a support level. Yang sebelumnya itu pernah menjadi level support juga. Nah, sempat menjadi level support juga di sini dia. Nah, berarti tinggal teman-teman siapkan aja modalnya pada range harga-harga tersebut ya. Kalau mau di CA sekarang ya silahkan. Kalau mau nunggu sampai dengan harga 42 berarti tadi ya. Harga 42 pitchfork rasio 2516 juga pun dipersilahkan karena saat ini pun ya masih ada di channel bullishnya. Kalaupun harga turunnya minus 20 atau 30% itu adalah hal yang wajar. Toh kita udah berapa kali sih ngelewatin bearish setelah halving? Berapa kali? Kalaupun misalkan lo mau di CA ya terlalu dekat gitu. Lah iya bener. Ya udah. Kita tahu tadi level-level berapa sama OP gitu. Iya, di harga-harga sekarang kayak misalkan anggaplah lu punya duit 100 juta gitu untuk beli Bitcoin. Ya di harga-harga sekarang masuknya 25%, 25%, di bawah yang gede, 50%-nya untuk jebredin ya di bawah aja gitu loh. Tembak ternyata yang 50 juta terakhirnya ya kan sudah cuan. Lah iyalah udah cuan. Toh kita udah masuknya di harga 17.666 sama 19 ribuan juga udah cuannya 300%. Nah, ini untuk yang Bitcoin ya guys. Kalau untuk apalagi kemarin ada VRA. VRA itu ntar kita lihat dulu ya di bawah karena kemarin gue udah mention untuk VRA dan banyak sih sebenarnya karena sempat juga nge-live waktu itu. VRA itu di harga 0,0369. VRA USDT. Nah itu dia nggak ada di Binance ya guys. Kalau teman-teman mau beli ini di KuCoin. Nah ini belum ya. Belum menyentuh level supportnya di harga 0,0036 atau Fibonacci 1236 1618. Sabar aja dulu guys karena ini potensi masih akan turun kok sedikit. Jadi teman-teman bisa ngambil VRA di situ kalau memang teman-teman investasi di VRA, ini Varsity dia. Terus ada pula Fundry. Fundry itu ada di Binance. Teman-teman bisa cari Fundry. Sekarang tuh ticker panjang-panjang ya Logan. Udah jarang banget ya yang kayak cuma 3 ticker doang kayak Bitcoin. Teman-teman jangan lupa juga ya kalau misalkan pengen tahu gitu analisanya Ompe, tinggal masuk aja ke grup Telegramnya Ompe. Oh cocok lah, pasti harus masuk. Di grup Telegram linknya ada deskripsi guys. Nggak usah jauh-jauh. Nah ini skenario 2 nggak jadi ya. Skenario nggak jadi. Ini pun sebenarnya bisa aja ya. Ini pun sebenarnya si Fundry bisa aja ada pada area konsolidasi untuk membuat kayak bearish pennant atau segala macamnya. Atau cuman yang pasti potensi penurunan
itu adalah di Fibonacci 236 dan 1018 pada harganya 0,1 dan juga 0,072. Di situ dia RSI-nya. Oh, RSI di bawah sini. Nah, gue suka hide kalau RSI. RSI pun sekarang kalau untuk daily time frames walaupun udah mendekati overbought ya, jenuh jual, udah mendekati di bawah apa namanya ya matrix 30, itu sekarang masih dianggap netral untuk daily-nya. Jadi ya harap-harap sabar aja dulu, potensi harga masih turunnya ke level tersebut gitu. Ini untuk skenario pertamanya. Kalau untuk skenario keduanya, anggapannya teman-teman mau, oh gue udah mau DCA di harga sekarang, karena kalau kita tarik garis level support trendline, harga itu sudah mulai mendekati level support. Silakan aja, nggak jadi masalah. Kalau teman-teman mungkin mau seperti ini, udah mendekati level support, silakan aja. Cuman yang pasti tetap berapa persennya ya, alokasi berapa persen dari margin atau capitalnya itu yang kita perlu perhatikan. Jadi teman-teman harus jaga rasio money managementnya, biar teman-teman kalau harga pun turun, teman-teman bisa DCA di bawah. Jadi anggapannya adalah kalau teman-teman di atas masuknya 2,5 juta, di bawah masih bisa akumulasi 5 juta gitu. Atau kalaupun misalkan dari bawah 5 juta harga cuma naiknya setengah kenaikan dari harga bearishnya, anggaplah 50% dari harga bearishnya naik ke atasnya, itu teman-teman udah udah BEP di yang nyangkut 2,5 juta yang di atas gitu loh. Jadi teman-teman anggapannya nggak ada kerugian yang teman-teman dapat di saat DCA di harga-harga sekarang gitu. Ini untuk Fundry gue belum tahu token apa, cuman yang pasti harga kenaikannya pun ya agak lumayan bagus di saat dia konsolidasi di bawah sini, karena ini adalah area akumulasi. Potensi ke harga berapanya nggak akan bisa juga gue untuk berspekulasi bahwa harga bisa sampai $1 apa segala macam, itu nggak ada yang tahu dan nggak ada yang pasti. Nah ini untuk Fundry. Ada lagi ini apa ya, ini Bitcoin banyak banget sih sebenarnya di atas. Ini kita harus scroll dulu. Ada Hatchbar udah sebenarnya udah TP ya guys. Hatchbar itu kan kita masuknya di sini karena dia BlackRock, sentimen positif kemarin, news positif dari BlackRock, harga naik sampai sini udah ke TP. Oke, udah jadi, udah selesai. Terus ada juga Tron, ada IOTA di sini. Sekarang harganya berapa IOTA? Belum gue cek lagi. IOTA itu masih di level support ya guys. Masih di level support. Teman-teman harus antisipasi aja. Potensi paling enggak turun itu 0,18 lah harganya ya, di 0,174 di sini. Fibonacci 236 paling dekat. Ini semua yang altcoin yang udah gua mention di grup Telegram, gua akan update lagi biar teman-teman bisa mendapatkan analisa yang pasti bahwa harga itu sekarang sudah cocok diakumulasi atau enggak. Jadi teman-teman bisa nih mendapatkan sebuah tolak ukur ya. Oke guys, ini kali ya yang bisa gue sampaikan pada video siang ini. Mudah-mudahan analisa ini membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Thank you very much for watching. Dan untuk altcoin lainnya yang mungkin teman-teman perlukan, udah kita analisakan di grup Telegram, itu akan gue bahas lagi menggunakan ini aja ntar ya, tulisan aja biar teman-teman bisa tahu harga berapa di harga berapa, potensi harga turun ke harga berapa, kenaikan potensi ke harga berapa. Nah itu bisa lebih detail lagi kan kalau teman-teman mendapatkan informasi yang bisa lebih detail. Sip, thank you ya guys. I'll see you guys on the next video. Peace out.